Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Sugiasih, yang saya hormati Mbak Inka, moderator dan sahabat-sahabat mahasiswa. Jadi saya dengan Bu Sugiasih itu tahun 2021 ke Pucung. Saat itu Pucung belum ada apa-apanya Bu Sugiasih ya. Jadi kami datang ke sebuah bangunan namanya pendopo itu di Pantai Ngungap itu pendoponya masih hancur. Terus kemudian kalau nanti sempat bermain ke sana, sekarang pendoponya sudah bagus. Jadi itu menunjukkan bahwa saya dengan Bu Sugiasih mengikuti proses perkembangan Pucung. Jadi itu, dan kemudian hari ini saya bersyukur pada Tuhan ada mahasiswa yang berkenan melanjutkan penelitian saya ya. Tadi kan dibilang melanjutkan penelitian Pak Aris itu ya, saya pikir thank you ya. Kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana saya mengkritik proposalnya. Tentu saya mengapresiasi proposal ini, dan tetapi sebagai sahabat tentu saya ingin memberikan kritik. Kritik pertama adalah latar belakangnya terlalu banyak, dan ketika saya cermati bagian latar belakangnya itu ternyata seharusnya itu diletakkan di bab 2. Mari kita ambil contoh di halaman 2. Di halaman 2 itu ada tulisan Nugroho 2023 mengidentifikasi 3 pendekatan utama dalam pelaksanaan master plan ya, sosioekologis, partisipatif, dan input-output. Pertama kritiknya adalah menuliskan awal tulisannya. Jadi menurut saya jangan kurung tutup Nugroho, tapi Nugroho kemudian kurung buka 2023 halaman berapa kurung tutup. Jadi kalau kita membaca sesuatu jangan ditutup, orang kita belum baca sudah ditutup ya. Jadi kan kurung tutupnya itu dihilangkan menjadi Nugroho, koma, atau Nugroho kurung buka 2023.2 halaman berapa kurung tutup baru, dan seterusnya. Itu teknik penulisan. Sekarang saya ingin mengkritik substansi ini, harusnya diletakkan di bab 2. Bab tentang teori, karena ini bercerita tentang bagaimana kita membedah sebuah kegiatan master plan dengan menggunakan 3 pendekatan. Jadi kan itu maksudnya di teori loh, untuk melengkapi konsep. Jadi ada pendekatan sosioekologis, ada pendekatan partisipatif, dan ada pendekatan input output. Dan bukan cuma di bagian ini, di bagian lain juga begitu. Lihat di halaman 3 di alinea kedua. Namun demikian dalam prakteknya dan seterusnya itu juga seharusnya diletakkan di, dan ini ya halaman 3 alinea 2 sampai dengan halaman 4 alinea ke-3, alinea ke-4 sebelum terakhir. Jadi itu harusnya dipindah ke bab 2 sehingga kemudian nanti latar belakangnya menjadi lebih singkat dan semua yang sifatnya konseptual teoretik diletakkan di bab 2 ya. Ini ada catatannya, nanti tinggal dilihat batasannya ya. Kemudian tadi kan ditulis Pucung Mandara, mandiri dan sejahtera. Kurang lengkap, Mandara itu singkatannya mandiri, damai, dan sejahtera. Karena mereka ingin berdamai, mereka ingin hidupnya tidak bentrok satu sama lain. Kemudian di rumusan masalah itu ada penggunaan kata saja. Coba ditayangkan. Dalam teknik menulis skripsi atau karya ilmiah itu, kalau sebuah kata dihilangkan tidak merubah makna, maka sebaiknya kata itu dihilangkan. Ya. Misalnya saja, seandainya sajanya dihilangkan kan tidak merubah makna, maka dihilangkan. Karena teknik penulisan ilmiah kan efektif, efisien ya. Itu kemudian kita lanjut di halaman 8. Di halaman 8 itu ada tinjauan pustaka, ada kajian literatur, sangat banyak literaturnya itu, tetapi kita kemudian perpindahan antar literaturnya tidak nampak, sehingga kemudian menurut saya penting dituliskan ini literatur keberapa. Misalnya di alinea 2 itu, sebelum masuk Nugroho itu tulis pertama ya. Karena Anda sedang bicara sekian banyak literatur, sekian banyak penelitian yang akan Anda kaji dalam konteks kajian literatur. Jadi tulis pertama Nugroho dan seterusnya. Terus kedua, penelitian yang Nur itu ya. Kedua, penelitian Nur. Terus kemudian ketiga, penelitiannya Sa'adah. Keempat, penelitian Hidayah. Kelima, penelitian Wardani. Jadi ditulis 4, 5, dan ke-6 penelitian MRU Gufron itu. Jadi supaya orang kemudian paham ini loh ada 6 penelitian yang sangat kuat relasinya dengan penelitian Anda. Kemudian
Berikutnya, ini ada kritik saya tentang tabel, dan hampir semua mahasiswa yang berinteraksi dengan saya kritik bagian tabel seperti ini ya. Jadi tabel tidak boleh lebih dari 1 halaman. Oke, tabel itu bukan memindahkan isi deskripsi, tapi tabel itu meresumi isi deskripsi. Jadi di tabel itu ambil poin-poin pentingnya saja, sehingga kemudian kita bisa membandingkan antara penelitian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam satu bingkai, dalam satu frame, dalam satu kelihatan interaksi antara 6 penelitian itu, sehingga kemudian buat itu menjadi 1 halaman. Ya, dibuat disingkat menjadi 1 halaman. Jadi diambil bagian pentingnya saja, sehingga kemudian dari situ kita bisa lihat, bisa membandingkan 6 penelitian dalam konteks penelitian Anda. Deskripsinya serahkan di narasi yang sebelumnya ya. Nah, kemudian ini bagian yang paling saya suka. Kalau Anda tahu, sosiolog itu suka berteori ya. Saya paling senang berteori. Pelaksanaannya nggak tahu ya, itu kadang-kadang pelaksanaannya nggak pas, tapi teorinya kuat. Di sini di halaman 14 Anda kan menggunakan teorinya seri Einstein ya. Saya pikir oke, pilihannya tepat, saya setuju. Karena di dalamnya ada ladder of citizen participation ya, ada tokenism, ada citizen power. Sekedar informasi, nanti silahkan diuji di lapangan. Sekarang mereka berada di citizen power ya, tingkat partisipasi di situ. Tapi nanti silahkan Anda pilih antara partnership dengan delegate power. Kalau dibilang citizen control belum, karena dukungan dari pemerintah kabupaten dan DIY sangat kuat sehingga belum sampai di level citizen control. Tapi antara partnership dengan delegate power ya. Nah, tadi saya sudah bilang saya suka berteori, saya senang berteori. Nasihat saya adalah ketika Anda menggunakan ladder of citizen participation theory dari Seren Einstein itu kan teori itu memberi kesempatan pada Anda memiliki kemampuan untuk membedah, menilai level partisipasinya. Oke, tapi kan pertanyaan berikutnya adalah apa yang memberi izin pada Anda untuk menggunakan teori itu? Nah, untuk itu maka kemudian adalah dituntut untuk memilih middle teorinya. Jadi ladder of citizen participation theory itu adalah technical theory, dan Anda harus memilih middle teorinya. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya. Nah, ini sudah saya pilihkan middle teorinya. Kalau berbeda pendapat nanti silakan diganti teori yang lainnya. Ini middle teorinya adalah teori demokrasi deliberatif. Teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas. Apa untungnya menggunakan teori ini? Untungnya adalah Anda punya kesempatan untuk melihat keabsahan kebijakan. Karena master plan itu kan kebijakan ya. Keabsahan kebijakan ditentukan oleh ruang publik yang tersedia. Ruang publik yang tersedia itu artinya partisipasi ya, bagi masyarakat untuk berdiskusi secara setara untuk memperoleh kesepakatan. Jadi dengan menggunakan middle teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas, Anda punya peluang untuk menggunakan teori ladder of citizen participation dari seri Einstein. Kemudian naik lagi ke level di atasnya, apa general teorinya? General teorinya adalah action theory dari Talcott Parsons. Ngomong apa beliau? Beliau bilang masyarakat bertindak berdasarkan motif dan nilai-nilai tertentu. Terus kemudian naik lagi ke atas di paradigmanya. Paradigmanya adalah paradigma definisi sosial. Masyarakat mengerjakan sesuatu berdasarkan makna tertentu. Masyarakat memaknai kars. Masyarakat memaknai potensi wilayah, masyarakat memaknai perencanaan, maka kemudian dari situ semua muncul master plan. Kemudian master plan itu tentu ada motif, ada value-nya, maka kemudian kita gunakan teorinya Talcott Parsons. Jadi itu ada urutannya. Jadi paradigmanya adalah paradigma definisi sosial, general teorinya adalah action theory dari Talcott Parsons, middle teorinya adalah teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas, kemudian yang terakhir technical teorinya adalah ladder of citizen participation theory dari seri Einstein. Dengan demikian, kekuatan kerangka teoretik Anda menjadi lebih powerful ketika Anda menggunakan itu. Jadi tidak mudah dipatahkan nanti ketika berhadapan dengan dosen penguji. Berikutnya adalah tentang yang ada di halaman 23. Tentang keberhasilan, ya. Di alinea terakhir itu. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat ya. Ini kan berkaitan dengan 3 pendekatan yang saya sampaikan di bab 2 tadi itu yang pindah ke bab 2. Maka ini nanti dikaitkan dengan itu. Jadi
keberhasilan implementasi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat yang disampaikan oleh Kautsari itu relevan dengan hasil penelitian saya tentang master plan yang 3 pendekatan itu. Kemudian di halaman 24 tentang kendala. Nah, yang tadi kendala yang ada di bab 1 pindahkan ke sini. Kan di bab 1 tadi ngomong soal kendala ya, kendala dan solusi. Kemudian apa lagi? Pertanyaan penelitian. Secara metodologi ada 2 jenis rumusan masalah. Ada rumusan masalah yang bentuknya kalimat tanya, seperti yang Anda buat. Ada rumusan masalah yang bentuknya kalimat berita, bukan kalimat tanya. Untuk rumusan masalah yang bentuknya kalimat berita, maka dibutuhkan pertanyaan penelitian. Untuk rumusan masalah yang bentuknya kalimat tanya, tidak dibutuhkan lagi pertanyaan penelitian, tetapi nanti substansinya itu dipindahkan ke kerangka ke kuesioner terbuka yang Anda susun. Jadi pertanyaan penelitian ini dihilangkan dari proposal, tapi dimasukkan sebagai bahan baku dalam rangka menyusun kuesioner terbuka ketika nanti Anda akan wawancara. Jadi saya tidak menghilangkan kerja keras Anda, saya hanya minta hasil kerja keras ini digeser sedikit, tidak diletakkan di proposal di bagian sini, di bagian bab 2, tapi diletakkan nanti di bab 3, di bagian lampiran ketika Anda melampirkan kuesioner terbuka ya. Itu kemudian metode saya pikir sudah oke. Terakhir halaman 33 tadi ada teknik analisis, dan saya pikir teknik analisisnya itu ketinggalan zaman. Pengumpulan data pengumpulan data, reduksi. Kenapa dibilang ketinggalan zaman? Terlalu umum. Nah, ini kan tahun 94 gitu. Miles dan Huberman tahun 94, sudah punya anak cucu sekarang dia ya. Saya nikah tahun 95, dia sudah tulis teorinya. Jadi nanti ganti yang terbaru. Silahkan pakai buku siapa saja, tidak harus pakai buku saya ya. Oke, itu saja. Saya pikir demikian, mudah-mudahan Mbak Inka nggak marah, tapi saya apresiasi. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator.